Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ana asyhadu la ilaha illallah wa ana asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni al-kitaba wa ta'wil. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Rabbi habli nafsan mutmainnatan. Baik teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah yang lain di semester ini. Kemarin kita semester yang lalu belajar mata kuliah apa? Semester lalu? Semester berarti semester ganjil yang lalu, setahun yang lalu berarti ya? Betulnya? Ya betul. Setahun yang lalu ya, alhamdulillah. Takdir dari Allah dipertemukan kembali kita di mata kuliah yang lain. Sekarang di manajemen pengadaan barang dan jasa. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, saya akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa pada pertemuan kita yang pertama di mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Kang Firman. Ya Pak. Kang, pimpin doa pada malam hari ini ya. Baik Pak. Silahkan. Baik, sebelum kita memulai kuliah kita di malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kang Firman yang telah memimpin doa pada pertemuan pertama malam hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa, di awal pertemuan hari ini kita akan ngebahas masalah bobot nilai dulu deh, seperti biasa ya. Kontrak kuliah kita di satu semester ini masih sama dengan semester-semester sebelumnya. Untuk bobot kehadiran di 10%, tugas 20%, ITS 30%, EAS di 40%. Ya. Kemudian untuk ITS dan EAS-nya sifatnya nanti project ya, seperti biasa. Project, tapi projectnya apa? Hal sebelumnya teman-teman mengenal mengenai Minitab, sekarang nanti kita akan ada tambahan. Tambahannya apa? Satu aplikasi yaitu Expert Choice. Nah, di situ nanti aplikasi itu kita belajar memilih produk apa yang akan kita adakan dan memilih yang mana yang akan kita pilih gitu ya. Misalkan kita butuh kalau pengajar kemarin contohnya butuh spidol yang seperti apa yang kita milih, nanti muncul ada berapa pilihan. Nah, mana dari 4 pilihan, misalkan muncul 4 pilihan, dari 4 pilihan itu kita akan pilih, nanti pakai aplikasi ya. Betul. Oke. Untuk tugas seperti biasa, nanti perhatikan saja LMS ataupun grup WhatsApp-nya. Jadi tugasnya bisa jadi yang tiba-tiba pop up gitu aja, kemudian hanya sebutnya simpel, cuma dikasih waktu sedikit. Nah itu silahkan, nanti harus peka saja, tapi tidak akan sulit-sulit sih saya ngasih tugasnya ya. Baik, kehadiran seperti biasa 10%. Nah, nanti insya Allah kita akan ada pertemuan daring, pertemuan luring berarti luring, betul, pertemuan luring seperti biasa. Setidaknya nanti kita akan ada pertemuan luring, tapi di hari Minggu ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan untuk kita semua bisa bertemu ya, gitu. Tapi nanti ketemunya jika memang ditakdirkan oleh Allah untuk ketemu sama-sama, kita akan berjumpa di kampus Bodogol, berarti yang di Ciwastra, kampus 1 ya. Itu mungkin aturan perkuliahannya. Nah, adapun buku referensi di semester ini referensinya ya. Referensi perkuliahannya ini teman-teman. Ini referensi perkuliahannya, ada 2 buku, namun sebelumnya saya sudah pernah mencari ini di beberapa toko buku. Kemungkinan besar yang ada itu di mana, di Palasari ya, di Palasari. Karena kalau di Togamas, di Gramedia ini nggak ada, karena ini buku terbitan tahun 2017 dan 2019 ya. Jadi ini referensi perkuliahannya, 2 buku yang kita gunakan.
Selebihnya, buku apapun itu, pengayaan yang ada itu bisa dibaca sebagai tambahan referensi lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, siap Kang Reska. Makasih banyak. Yuk, kita mulai pertemuan pada malam hari ini di pertemuan pertama. Nah, kita mata kuliahnya itu saya kira adalah manajemen pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini kita akan bahas dulu terkait ruang lingkupnya. Apa aja sih manajemen pengadaan barang dan jasa itu? Ya, nanti kita akan lihat. Ini apa sih sebenarnya, bagian dari apa sih manajemen pengadaan barang dan jasa itu? Nanti kita akan belajar terkait ruang lingkupnya dulu di pertemuan pertama. Seperti biasa, kita akan belajar definisi terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan ke slide berikutnya, siapkan kertas seperti biasa, catatan dan alat tulisnya. Ya, siapkan catatan dan alat tulisnya. Saya sudah siapkan catatan saya dan alat tulisnya. Oke. Jika sudah siap, silakan Anda ketik di kolom komentar siap. Kolom komentar siap. Oke. Sudah siap, Pak. Oke, good. Siap. Oke. Nice. Baik. Wah, siap, Pak. Siap. Oke, alhamdulillah. Yuk, seperti biasa, untuk memulai perkuliahan kita di awal setiap semester, kita kuis terlebih dahulu ya. Kita penyegaran dulu. Nah, seperti biasa, kuis di pertemuan pertama ini kita akan gali sejauh mana teman-teman mengetahui dan apa yang teman-teman pikirkan terkait mata kuliah yang kita akan pelajari malam hari ini, khususnya manajemen pengadaan barang dan jasa. Baik, di pertemuan ini saya akan memberikan kuis hanya 3 pertanyaan saja, tidak banyak. 3 pertanyaan ini simple, dan saya kasih hanya waktu di 3-5 detik saja. Perhatikan baik-baik pertanyaan yang saya sampaikan. Baik, pertanyaan pertama, siapkan catatannya, siapkan alat tulisnya. Baik-baik perhatikan apa yang saya sampaikan. Ya. 1. Pertanyaan pertama adalah, apa bahasa lain atau istilah yang digunakan dari pengadaan, istilah lain dalam bahasa asing untuk kata pengadaan? Dalam hitungan ketiga harus sudah selesai. 1, 2, 3. Baik, pertanyaan kedua. Utarakan dalam 3 kata. Apa yang Anda pikirkan mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa? Hitungan 3. Sudah selesai. 1, 2, 3. Baik. Pertanyaan terakhir di malam hari ini, seperti biasa, siapkan kembali alat tulisnya. Siapkan kembali, tetap perhatikan, fokus ya. Sekarang dalam mata kuliah ini di modul pertama kita membicarakan masalah objek pengadaan. Ada berapakah objek pengadaan dalam mata kuliah ini? Ada berapa? Berarti bilangan ya. Silakan dalam kurun waktu 3 detik. Hitungan ketiga sudah selesai. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Oke, sekarang saya minta difotokan ke dalam grup jawaban Anda pada malam hari ini. Silakan fotokan ke grup. Jawabannya silakan fotokan ke grup. Saya tunggu. Bapak, tapi tulisannya acak-acakan. Ih, nggak apa-apa.
menjadi masalah. Oh, saya tunggu di grup. Jawabannya apa ya? Purchasing. Oke, purchasing. Nah, yang kedua persediaan stok pembelian barang dan jasa. Bagus. Kang Firman. Teh Dela. Ih, segini teh acak-acakan ya. Bagus gini, acak-acakan. Bagus. Apakah procurement? Oke, utarakan dalam 3 kata apa saja distribusi barang konsumen. Oke. Berapakah objeknya? Ada 2. Oke, betul. 2 barang dan jasa. Teh Meme, mana Teh Meme? Oke, bahasa lainnya adalah supply chain. Oke. Dalam 3 kata apa perencanaan, proses penjadwalan dan penerimaan. Oke. Terus ada berapa? Ada 3. Oke. Sekarang tes siapa ini? Kakak. Oh ya, Raka ya. Raka betul? Raka ya? Procurement. Mengelola dan memilih pengadaan barang dan jasa. Oke. Ya, teman-teman. Baik, Revka, Pak Revka. Oke, penyediaan. Baik. Nah, teman-teman. Di pertanyaan pertama tadi, kita sebetulnya kalau dalam bahasa ini, karena kita belajarnya dari bahasa Indonesia, di Indonesia kan gitu ya. Pengadaan, itu ya pengadaan. Ngayakeun, bahasa Sunda namanya. Ngayakeun anu dibutuhkan, anu diperlukan, pengadaan. Ya. Bahasa lainnya istilah dalam bahasa asing untuk pengadaan, amun di industri mah, di perusahaan mah bukan pengadaan, tapi procurement yang biasa digunakan istilah procurement, ya, procurement, gitu, ya. Jadi bahasa lainnya dari pengadaan adalah procurement. Tadi menarik, di sini ada yang ngejawab, Kang siapa? Kang Firman. Purchasing Pak. Ya, tapi purchasing itu bagian dari procurement. Tapi untuk pengadanya sendiri adalah procurement. Part of procurement adalah purchasing. Purchasing itu pembelian, ya. Oke, yang kedua. Oh, yang kedua saya akan tunjuk. Yang kedua, Teh Nova, mana Teh Nova? Teh Nova, halo? Teh Nova? Iya, Pak. Nah, apa yang Teteh pikirkan? Nah, Teteh kan kerjanya di Hondanya. Apa yang dipikirkan terkait manajemen pengadaan, Teh? 3 kata saja. Terkait manajemen pengadaan, itu yang pertama mungkin dari Nova, ini Pak, ketersediaan barangnya. Persediaan barang. Terus yang kedua? Terus? Apalagi? Nah, Nelson, apa yang pop up ketika mendengar kata-kata manajemen pengadaan? Naon? Udah itu aja? Itu Pak. Oke, makasih Teh Nova. Kang Yusuf, mana Kang Yusuf? Yusuf. Mana Kang Yusuf ya? Oke. Kang Raka we lah. Kang Raka. Kang Raka, halo. Iya Pak, hadir. So, Kang, apa yang Kang Raka pikirkan pertama kali ketika mendengar pengadaan? Apa, Kang? Merancang, terus? Apalagi? Mengelola, terus? Kedua, Apalagi? Satu kata lagi.
barang, Barang. Oke. Merancang, mengelola barang. Oke. Sip. Satu orang lagi. Mana Teh Memei? Teh Memei mana Teh Memei? Teh Lisda mana? Teh? Halo? Teh Memei? Mana Teh Lisda? Teh ke mana itu? Kang Hari, mana tah aya geuningan suarana. Teh? Halo, kumaha? Kalau menurut saya Pak, proses pengadaan itu perencanaan proses dalam pemenuhan PO. PO, oke. Jadi yang pertama Teteh pikirkan ketika pengadaan adalah PO ya. PO, oke, itu yang pop up-nya. Bagus, PO. Terus apa lagi? Yang terpikirkan? Baru ini proses pengadaan, ketepatan dalam jumlah barang. Oke. Sesuai jumlah. Namun pengadaan pasti kudu sesuai jumlah. Spesifikasinya kudu sesuai. Satu lagi Teh, apa? Sama ketepatan dalam pengiriman barang. Oke, tepat waktu. Oke, good. Bagus. Nah, makasih Teh. Teh Mei, makasih ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi itu menggali sejauh mana teman-teman mengenal di awal mengenai pengadaan, tapi versi masing-masing. Nah, nanti di sini kita sama-sama yuk mempersepsikan pengadaan yang kita pelajari teh apa sih, kemana sih, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita masuk ke dalam definisinya. Tapi sebelum kita masuk ke definisi ini, ya, sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Tonton videonya. Ini agak lama, videonya di 9 menit 8 detik kalau nggak salah. Ya. Videonya terkait naon sih sebetulnya procurement teh secara gambarna gitu ya. Gambaran kecil procurement teh naon. Anda siapkan catatannya baik-baik. Kemudian Anda rangkum seperti biasa. Nanti kita akan ada diskusi kembali untuk open mic. Ya. Baik, teman-teman siap? Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Silakan. Halo rekan-rekan logistik, pada video kali ini Mimin akan membahas mengenai procurement atau pengadaan. Sebelumnya, apakah rekan-rekan tahu procurement dalam dunia logistik itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Procurement atau pengadaan merupakan kegiatan penting yang berkaitan erat dengan logistik yang merujuk pada pembelian persediaan, bahan baku, serta suku cadang dari perusahaan luar yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Lalu, bagaimana sih cara melakukan pengadaan yang efektif? Dalam melakukan proses pengadaan yang efektif terdapat 7 tahapan, yaitu identifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan, mempertimbangkan daftar supplier, nego harga dan ketentuan, menyelesaikan pesanan pembelian, terima faktur dan pemrosesan pembayaran, pengiriman pesanan, dan memelihara faktur. Terkait penjelasan sebelumnya, apakah berarti ruang lingkup dari procurement hanya terkait persediaan bahan baku saja? Ruang lingkup pengadaan tidak hanya terkait dengan bahan baku saja, namun bisa berupa utilitas seperti pengadaan air, listrik, gas, dan telepon, bahan bakar seperti solar, bensin, dan bahan bakar pemanas, aset modal seperti mesin, kendaraan, dan bangunan, perjalanan perusahaan dan hotel, alat tulis, konsultasi, layanan outsourcing seperti kontrak distribusi, layanan teknologi informasi, dan peralatan teknologi informasi seperti software, hardware, dan lain-lain. Pengadaan dilakukan untuk memastikan bahan baku,
suku cadang, dan komponen yang berkelanjutan tersedia pada operasi manufaktur perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak mengalami kekurangan pasokan bahan baku dan suku cadang yang dapat menghambat dan memaksa pergantian rencana produksi yang menyebabkan pengeluaran biaya tambahan. Dan di dalam pengadaan dibutuhkan kesepadanan antara biaya pengangkutan material dengan kemungkinan biaya produksi. Dengan kata lain, bahan baku yang dibutuhkan sampai tepat waktu pada saat dijadwalkan untuk digunakan dalam proses produksi atau secara just in time. Dalam pengembangan supplier, apakah pembeli memiliki peran terhadap hal tersebut? Dan apakah terdapat alasan khusus mengenai hal itu? Pembeli memiliki peran yang lebih besar dan memaksa dalam proses pengadaan. Alasannya ialah dikarenakan banyak hal yang tidak efisien pada supplier yang memulai upaya pemasaran kepada pembeli. Di antara lainnya, supplier tidak mempunyai informasi yang memadai, tidak mencukupi, dan tidak tepat waktu. Dalam pengadaan yang kompetitif dan proaktif, ketika pembeli mungkin menyadari keuntungan yang tidak disadari supplier, seperti berkurangnya inventaris dan peningkatan akurasi perkiraan. Pencapaian keunggulan kompetitif dalam rantai pasok didasarkan pada pembeli yang mengadopsi pendekatan yang lebih agresif, sehingga memaksa supplier untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam pengelompokan project procurement terdapat kategori umum ditambah dengan dua hubungan khusus, yaitu kompleksitas tinggi atau high risk procurement. Kategori ini merupakan pembelian yang paling menantang untuk dikelola oleh setiap proyek. Secara khusus, procurement ini mewakili risiko tinggi terhadap teknis proyek, kualitas, biaya, dan jadwal proyek. Karena procurement yang memiliki risiko tinggi ini akan menghasilkan hubungan jangka panjang yang tercipta antara perusahaan atau pembeli proyek dengan supplier, yang dimana biaya untuk pengembangan dan juga modal harus dikeluarkan oleh perusahaan atau supplier, atau bahkan harus dikeluarkan oleh keduanya. Contoh dari pengadaan kategori ini adalah desain arsitektur pusat komersial baru dan pembangunan pabrik produksi baru. Layanan outsourcing teknologi informasi dalam procurement high risk dapat berupa pembuatan paket perangkat lunak baru, pengembangan komputer baru, dan pengembangan sistem radar baru atau komponen proyek penting lainnya. Kompleksitas rendah atau low risk procurement. Mengidentifikasi pembelian lebih awal penting untuk merencanakan waktu tenggang yang tepat untuk setiap item dan menganggarkan dana yang diperlukan. Contoh dari kategori procurement ini misalnya pembelian transportasi seperti bus, pesawat, atau mobil. Kemudian pembelian sistem radar atau generator listrik, dan pembelian komputer atau software yang memiliki nilai tinggi. Routine procurement. Karena sifatnya yang rutin, pengadaan ini dapat diidentifikasi lebih awal atau lambat dan biasanya tidak menimbulkan masalah bagi proyek. Beberapa contoh pengadaan ini sebagai berikut. Tenaga kerja yang akan dibawa masuk ke pabrik dan diawasi oleh staf proyek, layanan yang dibeli atau pengujian yang sifatnya rutin, bahan baku seperti mur, baut, pengencang, lembaran logam, cat, pelarut, dan lain sebagainya. Special procurement. Dalam special procurement terdiri dari dua jenis, yaitu special procurement yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan strategis. Melakukan identifikasi awal dalam pengadaan ini sangat penting untuk merencanakannya secara memadai dan untuk membentuk tim pengawasan manajemen proyek. Procurement berdasarkan perjanjian kerjasama mencakup pembelian kategori pertama atau kedua seperti yang sudah didefinisikan. Namun juga dapat mencakup barang kategori ketiga yang dibeli dalam hubungan jangka panjang. Kedua, special procurement yang berfungsi untuk komponen lain dari perusahaan proyek seperti pekerjaan yang dilakukan antar divisi. Beberapa contoh dari kategori procurement ini seperti pengembangan beberapa komponen atau produk baru, pembuatan suku cadang, pengadaan suku cadang untuk proyek, layanan desain dan pengujian, dan tenaga kerja yang dibeli.
Siklus pengadaan yang berlangsung secara berurutan yang dimulai dari 1. Identifikasi kebutuhan untuk pengadaan barang atau jasa. Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa dari perusahaan outsourcing. Tahap ini juga melibatkan penilaian kebutuhan setiap departemen dan penetapan anggaran. 2. Produksi dokumen permintaan yang perlu disetujui dan diteruskan ke Departemen Pengadaan. 3. Permintaan penawaran atau RFQ dikirim ke supplier pilihan. 4. Supplier merespon dengan harga dan periode negosiasi dapat dilakukan. 5. Supplier dipilih dan pesanan pembelian atau PO yang diajukan yang mencatat rincian harga yang disepakati, syarat, dan tempat pengiriman, dan item atau layanan yang akan disediakan. 6. PO ditandatangani dan disahkan oleh manajer, kemudian dikirim ke supplier. 7. Barang atau jasa dikirim dan diperiksa. 8. Supplier mengirimkan faktur. 9. Faktur disetujui dan dibayar atau ditunda penyelesaiannya untuk setiap perbedaan yang ditemukan. 10. Bagian pengadaan menilai kinerja supplier berdasarkan kualitas, ketepatan waktu, harga, dan kelengkapan pesanan. Ini dikenal sebagai tinjauan pasca kontrak. Apakah rekan-rekan sudah mengerti bagaimana procurement dalam logistik? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan dan pengelolaan pemasok, silahkan tonton video selanjutnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, video pertama rada panjangnya, sedikit menjenuhkan kayaknya. Tapi nggak apa-apa, sebetulnya banyak banget poin-poinnya mas sebetulnya ya. Dan itu sebetulnya nanti kita akan bahas sih di satu semester ini gitu ya. Nah, tapi di video yang panjang tadi yang sekitar 9 menit sekian detik itu, poin-poin apa aja? Poin-poin apa aja yang memang teman-teman dapatkan dari video tadi. So, siapa? Dela, mana teh Dela? Teh, mana teh poinnya teh? Ya Pak, jadi dari video tadi yang ditonton ada beberapa poin yang bisa disimpulkan gitu sama saya. Sama itu kan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa itu intinya adalah sebuah kegiatan gitu atau aktivitas logistik yang dikerjakan di satu perusahaan. Ya, betul. Karena itu kegiatan itu tuh bertujuannya untuk selalu mengadakan persediaan bahan baku seperti suku cadang ataupun bahan baku lainnya di suatu perusahaan. Jadi selalu tersedia pasokan bahan baku gitu, nggak sampai kehabisan dan merugikan perusahaan. Terus udah gitu, ini tuh ada tadi tuh ada 7 poin gitu yang mencakup di kegiatan persediaan bahan baku itu. Yang pertama itu identify, kemudian memperhatikan bahan bakunya, kemudian melakukan negosiasi dengan konsumen. Begitu apa sih ini? Gak kebaca nomor 4-nya, nomor 5-nya itu membuat faktur, terus mendapatkan invoice, dan terakhirnya itu menyimpan fakturnya sebagai tanda bukti telah terjadi kegiatan pengadaan barang di satu perusahaan. Terus dari kegiatan memasok persediaan bahan baku itu tuh ada poin utilitas yang mana isinya tuh bertujuan untuk meningkatkan aset, terus jualan, terus membeli alat tulis, dan terakhir itu bisa berkonsultasi dengan konsumennya juga. Betul. Terus udah gitu, terus tadi tuh ada 2 kategori yang sempat ditulis sama Dela Pak dari banyaknya kategori. Yang pertama itu ada kategori umum, yang mana itu tuh memiliki tingkat resiko yang tinggi.
Nah, itu tuh contohnya adalah seperti membuat desain arsitektur dari perusahaannya sendiri, dan terakhir adalah memproduksi barang untuk pengadaan di suatu perusahaan ataupun konsumen yang meminta secara custom gitu. Betul. Dan terakhir ada layanan outsourcing dari teknologi informasi. Di antaranya adalah membuat software untuk pengembangan perusahaan, dan terakhir adalah pembelian transportasi untuk pengadaan distribusi satu perusahaan tersebut. Sekian. Satu lagi naon? Tadi kan aya nu high risk, Mm, kadua nu low risk. Nu katilu naon? medium gak sih Pak? Apa sih tadi nggak? Pengadaan naon? Pengadaan rutin. Oh iya, rutin ya. Nggak ketulis Rutin. itu. Harian. Ya, sip, makasih. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa, dicatat semuanya ya. Jadi betul teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar terkait tadi. Ternyata procurement teh naon sih sebetulnya. Nah, tadi itu lebih cenderung menjelaskan ke arah aktivitas procurement-nya. Sehingga definisi awalnya mengenai aktivitas kaitannya ngajarkan terkait aktivitas. Ya. Nah, tapi teman-teman, yang hari ini kita akan coba sebenarnya procurement lebih dalam teh apa sih gitu. Gitu. Dibaratkan sebuah badan, kitalah tubuh gitu, anggota tubuh. Kan kalau satu tubuh begini kan jelas oh ini tuh orang gitu ya. Nah, kalau misalkan ada tangan seperti ini kan, kita akan ada punya tangan ini. Nah, itu bagian dari tubuh apa gitu. Oh, ini bagian dari tubuh manusia gitu. Kalau misalkan kambing, berarti kakinya gimana? Oh, kayak gitu tuh bagian dari tubuh apa? Nah, ini yang akan jelas nanti. Oh, ternyata ini tuh merupakan bagian dari tubuh manusia. Nah, sama. Jadi teman-teman, procurement itu sendiri tidak berdiri sendiri. Ada bagian-bagian tubuh lainnya, lamun dihijikan akan membentuk satu keutuhan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita pastikan kembali definisinya seperti apa. Nah, seperti yang udah kita bahas di mata kuliah sebelumnya, pada dasarnya kan istilah ini sering teman-teman dengar gitu. Manajemen teh naon gitu ya. Kemudian bedanya sekarang pengadaan. Kalau sebelumnya kan kita belajar manajemen keuangan dipecah sama kita teh ya. Manajemen apa, keuangan apa gitu kan ya. Nah, sekarang kita pisah. Manajemen apa, pengadaan apa. Nah, secara bahasa ini ya. Artinya ini di kamus juga sama saksi artinya secara bahasa. Yang namanya manajemen memiliki dua makna. Satu, penggunaan sumber daya secara efektif yang naon untuk mencapai sasaran. Dalam perusahaan kita mengenal namanya visi dan misi. Nah, situ fokusnya. Yang kedua, istilah manajemen atau kata manajemen biasanya digunakan untuk pimpinan tertinggi, pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya satu perusahaan. Contoh misalkan, Pak, pengajuan Bapak belum disetujui oleh pimpinan, oleh manajemen. Manajemen di sini itu bukan penggunaan sumber daya efektif, tapi adalah manajemen di sini adalah orang-orang atau pimpinan yang bertanggung jawab terhadap satu proses perjalanan itu perusahaan atau organisasi. Nah, kalau pengadaan itu sendiri, yaitu penyediaan sifat atau perbuatannya, kata benda atau proses, aktivitas, kegiatan apa? Kegiatan mengadakan atau menyediakan. Jadi kalau ditinjau dari sisi definisi berdasarkan bahasa, ya, ini maksud dari manajemen pengadaan adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran melalui kegiatan pengadaan itu sendiri, yang mana ada prosesnya gitu. Nah, ini mas secara bahasa. Tapi kalau istilah itu sendiri, nah ini istilahnya. Ya. Ada manajemen pengadaan apa? Nah, manajemen pengadaan itu sendiri ini ada bahasa istilahnya gitu ya. Nah, yang istilah ini
tadi seperti saya sampaikan, bahwa menurut Willem Siahaya di buku yang tadi warna kotak-kotak coklat ya, jadi manajemen pengadaan itu merupakan bagian dari apa? Salah satu bagian dari manajemen rantai pasok atau supply chain management. Satu bagian saja. Berarti ada bagian yang lainnya kan? Nah, jadi manajemen pengadaan itu adalah bagian dari manajemen rantai pasok, di mana secara sistematis dan strategis memperoleh barang dan jasa. Nah, memperoleh naon? Barang dan jasa. Ini adalah objek. Nah, barang dan jasa. Mulainya seperti biasa. Kita mengenal karena ini hubungan dengan manajemen, pasti aya POAC. Aya merencanakan, aya yang mengorganisasikan, ada aktuetnya, ada controllingnya. Itu semuanya digabung, hasil akhirnya akan mencapai tujuan, prinsip, dan ketentuan untuk memenuhi naon? Kebutuhan pelanggan atau pemakai. Ya. Jadi, secara garis besar, manajemen pengadaan itu adalah bagian daripada manajemen rantai pasok. Untuk naon? Untuk memperoleh barang dan jasa. Kumaha carana? Ya tadi harus pakai POAC memperoleh nate. Di mana dasarnya di situ harus sesuai pemenuhan tadi barang dan jasa teh kudu sesuai dengan prinsip, kudu sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Ya. Ini teman-teman, manajemen pengadaan secara istilah manajemen. Oke. Nah, begini. Perhatikan baik-baik. Kenapa procurement atau istilah lain dari pengadaan merupakan bagian dari supply chain management? Ya, yang hamparan hijau di sini itu adalah hamparan supply chain management. Di mana bagian dari supply chain management teh aya 3. Procurement nu kahiji, anu kadua logistik, anu katilu material and asset. Nah, satu semester ini kita akan berkecimpung di satu bulatan ini saja, procurement. Karena di semester berikutnya ada lanjutannya ke manajemen logistik. Jadi ini nggak satu mata kuliah kita nanti belajarnya. Ya. Sehingga apa? Supply chain management salah satunya yang pertama adalah procurement, yang kedua logistik, yang ketiga material and asset. Fokusnya pembahasan ini itu akan berbeda-beda. Procurement sibuk fokusnya ke pengadaannya, supportnya, bahan bakunya kudu aya we pokokna mah. Karena apa? Tanpa adanya proses procurement, logistik yang mau jalan. Karena poin logistik, poinnya adalah khusus ke distribusi, ke penyimpanan, gudangnya sebesar apa, kayak gitu. Nah, kalau yang material dan asetnya, ini lebih lanjut ke manajerialnya, ke manajemen, data analitik, dan sebagainya. Ada aset manajemennya, ada material manajemennya, gitu teman-teman. Kenapa? Ini merupakan bagian daripada supply chain management. Nah, ini mah yang hamparan hijau, gambaran yang saya istilahnya mau disarikan. Nah, intinya supply chain management, lihat gambar sebelah kirinya. Ada apa aja sih sebenarnya? Artinya, di mata kuliah sebelumnya, ini kita akan sambungkan ke sini. Market intelligence. Kita nanti akan coba sama-sama memproyeksikan pengadaan kita akan berapa banyak. Di semester sebelumnya yang pernah kita belajar bersama, kita ada yang namanya forecasting. Udah pernah belajar forecasting kan? Sudah? Biar Pak. Nah, nanti di semester ini kita akan belajar lagi.
tapi lebih ke arah ke pengadaan barang, bukan ke keuangan. Artinya, kita akan mencoba untuk menaksir kira-kira kita butuh barang ini berapa dalam 1 tahun ke depan. Berapa banyak? Gitu. Ya. Oke, sip. Oke, sampai ke slide 12. Nggak kerasa ya, udah 12 slide lagi. Ini ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan? Silakan. Cukup jelas pemaparannya? Insya Allah jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut saja dulu ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Pendekatan yang POAC tadi, kalau dalam dunia manajemen itu selalu melekat. Artinya apa? Karena disinilah prosesnya yang nggak bisa dihilangkan. Basisnya di sini harus ada perencanaan, harus ada pengorganisasian, harus ada pengekspektingan gitu, ada pengontrolan. Di sini benar-benar nanti dilaksanakan. Dan ini pun proses ini juga berlaku dalam pendekatan manajemen pengadaan nanti. Planning ada. Kenapa tadi disebut bahwa ada strategis dan teknis untuk memperoleh pengadaan? Nah ini kita akan rencanakan nanti seperti apa nih strategi ya. Teknisna kumaha gitu. Ya, ini tetap nanti POAC ini nggak akan lepas sebetulnya mah. Ya. Nah berikutnya. Ini adalah filosofi, paradigma, dan model dari pengadaan itu sendiri. Ya. Ini dasar yang mana filosofi di sini untuk pengadaan itu adalah upaya yang naon mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Berlaku sesuai dengan apa? Didasarkan dengan pemikiran yang logis, sistematis, mengikuti etika, norma, sesuai dengan metode dan proses pengadaan barang serta jasa yang berlaku. Gitu. Kemudian berikut, paradigma di sini. 1. Paradigma pengadaan, yaitu memiliki target untuk memperoleh barang dan jasa sesuai ketepatan jumlah, kualitas, waktu, biaya, dan tempat. Situ. Yang kedua, bersifat strategis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan persaingan bisnis. Karena dampaknya ini akan tadi efektif dan efisien, biaya bisa ditekan dengan adanya proses pengadaan. Kenapa biaya bisa ditekan? Gitu. Contoh saja. Misalkan analoginya seperti ini. Mana Kang Refka? Kang Refka, halo? Kang Refka? Mana Kang Refka? Halo? Nah, contoh misalkan. Kang Refka bekerja di industri kereta api. Ya. Di mana pegawai yang ada dalam gerbong kereta, rangkaian gerbong kereta, itu nggak semuanya karyawan PT KAI, ya teh. Petugas kebersihan ada sendiri. Ya, contoh saja di petugas kebersihan yang bersih-bersih sampah dan sebagainya. Kenapa sekarang dikatakan bisa meningkatkan daya saing dan persaingan bisnis yang sehat? 1. Kalau itu menggunakan karyawan organik, mungkin bisa jadi biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibanding dengan menggunakan jasa SDM, penyedia SDM outsourcing teh disebutnya. Ya. Terus kalau misalkan pakai organik, biaya lebih besar, mana mungkin bisa memiliki daya saing. Makanya kita bisa melihat, contohnya saat ini industri kereta api Indonesia berubah total. Dahulu bisa naik tanpa tiket, sekarang sudah tidak bisa. Dijagain masing-masing posnya. Ya kan, yang dahulu ekonomi teh pikirannya adalah pasti yang dagang, masuk teh, ya di gerbong teh. Sekarang mah nggak ada.
KRD saja ini sudah tidak berlaku, ada yang dagang di dalam. Apalagi yang kelas yang kereta jarak jauh. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, fleksibel, inovatif, sesuai perkembangan teknologi dan bisnis. Kumaha maksudnya? Kudu fleksibel atuh dan inovatif. Sekarang misalkan contoh, mun kereta api, baheula mun dek check-in gitu ya. Kita teh kudu ngeprint heula ngantri si boarding pass di print heula. Ayeuna mah enggak. Kita cukup masuk ke gate, fotokan wajah kita, print. Kebuka web portal teh, masuk. Nggak usah nunjukin KTP, nggak usah nunjukin boarding pass, gitu. Sekarang tinggal berdiri di gate, fotokan wajah kita, udah kebuka gerbangnya. Luar biasa kan? Nah itu maksudnya. Karena kalau seperti itu tidak bisa dijalankan, udah selesai habis. Ya. Yang berikutnya adalah memegang teguh prinsip good governance. Governance itu ya tulisannya, bukan governance atau masalah governance. Berikutnya adalah bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pada dasar nama paradigma untuk pengadaan kudu manfaat bagi masyarakat. Cuma maksudnya amun adanya pengadaan, kita kan bisa mengoptimalkan UMKM setempat yang dimana punya kemampuan sok atau jadi manfaat, dimana mereka bisa menumbuhkan manfaat bagi orang sekitarnya juga. Yang si pembeli tadi yang punya kekuatan untuk memberikan pengadaan nanti menunjuk vendor-vendornya. Vendor-vendor ini kan jadi hidup, UMKM jadi hidup, menyerap tenaga kerja setempat manfaat, jadi masyarakat banyak. Gitu. Ya. Nah berikutnya untuk modelnya itu sendiri, satu berfokus sama bisnisnya. Yang kedua adaptif, menyesuaikan terhadap tren terkini. Kudu sudah mulai berbasis teknologi informasi, transformasinya terus berkesinambungan, kemitraannya memiliki mitra strategis, pengembangan SDM, pengadaan, dan inovasi yang terus menerus. Nah ini sekilas terkait filosofi, paradigma, dan model pengadaan itu sendiri. Oke, dalam slide ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, jelas. Tertunduh, Pak, tertunduhnya. Tertunduh, ente? Tertunduh? Itu Pak. Aman. Nah, ya. Oke, berikutnya. Tadi di kuis ini jawabannya. Kan judulnya kita udah jelas. Manajemen pengadaan naon? Barang dan jasa. Jadi objek pengadaan yang dibahas dalam matkul itu sebenarnya objek pengadaan ada dua. Barang dan jasa. Ya. Ai barang mah maksudnya adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian kumaha wae wujudna. Baik bahan baku setengah jadi maupun barang jadi. Bisa berbentuk peralatan, mesin, dan sebagainya. Nah, sedangkan objek yang kedua yaitu jasa, sifatnya adalah layanan pekerjaan. Ya, layanan pekerjaan. Nah, nanti objek-objek ini dibagi menjadi beberapa turunan. Objek pengadaan ayat 2, barang dan jasa. Barang ayat 3, barang konsumtif yang dikonsumsi. Barang produksi, yang ketiga barang modal. Amun barang konsumsi seperti tuangan, leuten, obat-obatan, spare part kendaraan dan sebagainya. Ya. Barang produksi seperti apa? Barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi juga kumaha. Bahan baku perlu tuh, bahan pelengkap perlu tuh, setengah jadi, barang jadi, begitu. Kemudian barang modal ini adalah barang yang bisa digunakan berulang kali tapi mengalami penyusutan. Contoh mesin dipakai berulang kali tuh, dipakai berulang kali. Tapi penyusutan tuh, ada penyusutan. Kendaraan, bis karyawan, mobil kantor dan sebagainya, ada wujudnya, ada bisa dipakai berulang kali, bisa. Tapi penyusutan tuh, ada penyusutan. Harga saat ini di 1 tahun atau 2 tahun ke depan tidak akan
sama. Begitu juga dengan bangunan, rumah, dan sebagainya. Ya. Jadi objek pengadaan dibagi dua, barang dan jasa. Barang dibagi tilu, konsumsi, produksi, modal. Tawe, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu objek kedua yaitu adalah jasa. Jasa lagi sama, ada 3. Jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Ya. Contoh lah. Saat ini kita memiliki Indonesia adanya kereta cepat. Ya. Nah, jasa ketiga jasa ini teh aya sadayana. Anu tukang konstruksi aya teu? Aya ngabangun rel. Ya, gedung, instalasi jalan kereta. Aya teu? Aya. Eta jasa konstruksi. Konsultasina kumaha? Emang teu perlu konsultan? Ini berapa meter panjang lebar rel? Kudu sabaraha kumaha bahana naon? Eta kuduna kieu listrikna satingina sakumaha. Nah siga kitu. Balet keretanya siga gimana? Terus kudu kumaha? Aya konsultasi tuh. Aya. Itu adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang. Ya, termasuk tadi dari sisi konstruksi. Namun urang mah dengan istilah pajak misalkan. Aya teu jasa konsultasi pajak? Ada. Ya. Ada. Itu yang dijualnya layanan. Yang ketiga, ada teu ieu nanti di kereta cepat. Ini pasti ada. Karena kalau jasa lainnya mah tidak termasuk ke jasa penyediaan konstruksi atau konsultasi. Contoh misalkan eta keur naikeun bahan baku rel kaluhur ya. Anu rel ruhul ya. Emang nggak pakai alat berat? Alat berat ya kan bisa sewa. Nah, eta penyewaan, pemeliharaan, inspeksi. Nah, itu ke situ ya. Jadi objek pengadaan ada 2, barang dan jasa. Barang aya 3, konsumsi, produksi, modal. Ya. Jasa ada 3, konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya. Kalau lainnya mah pekerjaan di luar konstruksi dan konsultasi. Ya. Perhatikan prinsip pengadaannya. Ini nih, semuanya harus ada dalam prinsip pengadaan. Dan ini nanti akan kita bahas terkait etika dalam pengadaan di pertemuan kedua berikutnya. Ya. Oke, ruang lingkup manajemen pengadaan. Nah, ini nanti dalam 1 semester kita akan belajar mengenai ketentuan umum pengadaan, perencanaan dan strategi pengadaan, tender, kontrak, dan praktik pengadaan, andalan pengadaan atau best practice itu seperti apa. Ya. Nah, di sini ini nanti kita akan belajar satu persatu. Main tadi ketentuan, kumaha berikutnya cara perencanaan dan sebagainya. Udah masuk perencanaan, karek di tender udah tender menentukan pemenang siga kumaha. Kemudian udah menentukan pemenang hadir, kontrakna kudu kumaha. Ya, dalam kontrak kudu aya naon wae dan sebagainya. Dari situ kita akan belajar sedikit kasus praktik andalan pengadaan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Cukup jelas? Jelas? Ya, karena di sini thank you atau enggak berikutnya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, so kayak yang mau ditanyakan lagi, nggak boring kan ya, nggak boringnya. Ya. Jadi itulah sekilas tentang pengadaan di pertemuan pertama ya. Sudah mulai terbayang sekarang pengadaan teh kumaha? Gitu. Oke. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar mengenai yang ada di video tadi, mengenai proses atau tahapan proses pengadaan. Ya. Kan tadi proses pengadaan ada identifikasi, ya. Nah, identifikasi nanti kita akan latih di pertemuan berikutnya. Ngidentifikasi teh kumaha sih? Nah, sebelum nanti kita masuk ke latihan di pertemuan berikutnya, saya pengen main role play. Ya. Saya butuh 2 orang lah, 2 orang. Yang satu sebagai
user, artinya naon yang memiliki kebutuhan. Yang kedua, sebagai pihak yang akan mengadakan. Ya, oke, pihak yang mengadakan. Contoh misalkan, saya dosen. Saya memiliki kebutuhan spidol. Nah, saya sebagai orang yang butuh spidol. Anda kudu nyediakeun spidol jang saya. Nah, Anda harus mampu mengidentifikasi spidol apa yang dibutuhkan ke saya. Apakah spidol tulis biasa yang kecil buat nulis di buku, buat gambar, atau spidol nu kumaha? Gitu. Ya. Dari situ Anda menjawab, nanti bertanya. Oke, Anda butuh spidol. Spidolnya jangan naon ya kebutuhannya. Ditanya dulu. Oh, kebutuhannya saya jangan nulis di whiteboard. Oke. Butuh nu permanen atau nu teu permanen? Nggak usah, yang nggak permanen aja. 2, sudah teridentifikasi. Yang ketiga, ai warnana butuh warna naon? Ya, hideung we jeung biru. Oh, oke, hitam dan biru. Tulis. Kemudian naon deui? Merek bebas we ai merek, Mas. Oh, ya sudah, apa-apa. Nah, dari informasi itu lahirlah identifikasi. Sehingga naon? Spidol yang saya butuhkan itu sesuai dengan yang apa tadi saya butuhkan dan perlukan. Sesuai dengan nalar kita logik, sesuai dengan logiknya, sesuai dengannya. Karena apa? Salah mengidentifikasikan di awal, salah we tadi menginterpretasikan di awal spidol. Nah, tiba-tiba saya butuh spidol, diidentifikasi heula, langsung ujug-ujug ke warung beli spidol. Pek salah, malah spidol jangan gambar di gambar, dipakai nggak? Moal, biaya keluar nggak? Keluar. Udah mah biaya keluar, barang tadi pakai harus beli kembali barang sesuai kebutuhan. Pemborosan bukan? Pemborosan. Barang anu teu perlu dipakai malah dibeli. Gitu. Nah, itu pentingnya kenapa identifikasi ditempatkan di awal. Moal aya pengadaan namun tidak teridentifikasi kebutuhannya. Nah, nanti di minggu depan kita akan membedah itu. Ya. Kita akan membedah itu. Ya. Baik. Itu teman-teman, dan saat ini perkuliahan nanti kita semester ini akan berlangsung 14 pertemuan tatap muka seperti ini. 2 pertemuan ditambah 2 pertemuan EAS dan ETS ya. Jadi totalnya 16 pertemuan. Ya. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas bisa ya? Bapak, kalau nanti tugasnya tuh kayak continuity lagi kayak semester sebelumnya nggak Pak? Enggak. Kan kalau semester sebelumnya Tuh. Enggak. oh nggak kayak gitu. Enggak, nanti kita belajar di sini per objek saja. Karena kalau belajar di sebelumnya, karena itu memang urutan. Nah, kalau di sini nanti kita main sedikit saja. Cik, identifikasikan masalah anu si A pengen ini, sok identifikasikan. Gitu, ya. Nah, nanti saya lebih mengarah ke sananya. Karena untuk mengidentifikasi itu bukan hal yang mudah kalau nggak dilatih gitu. Nah, nanti saya akan sampaikan, oh nanti kita identifikasi coba pakai 5W 1H. Apa barangnya? Warnanya bagaimana? Untuk apa fungsinya? Nah, tiga gitu ya. Nah, itu nanti jadi nggak akan berlanjut seperti kemarin. Jadi rada ringan lah setelah nama ya. Ya. Tapi nanti prakteknya kita ada kemungkinan di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga sudah mulai praktek. Nanti kita pakai expert choice dulu, baru nanti pakai mini tab. Ya.
Nah, untuk aplikasinya nanti akan saya sediakan, nanti tinggal diunduh dan diinstal ya. Oke, cukup jelas untuk tugasnya ya. Dan tetap ya, untuk tugas seperti biasa, perhatikan baik-baik di grup. Clue-nya apa? Anda segera kerjakan. Tidak akan susah, tapi betul-betul perhatikan apa yang saya sampaikan. Ya, seperti biasa gitu ya. Baik, oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang silakan Anda buka LMS-nya. Buka LMS-nya. Anda buka LMS-nya sudah seperti ini. Ya, buka di sesi 1. Di sesi 1 terus ada KWL ya. Know, want, learn. Nah, ini ya. Ini. Ya. Nah, sekarang saya berikan waktu 10 menit Anda untuk mengisi di LMS terkait know sama learn. Yang apa Anda ketahui dari pertemuan ini, yang Anda ingin lebih dalami apa, kemudian pelajaran yang Anda dapatkan di pertemuan satu ini apa. Ya, sekarang silakan saya berikan waktu 10 menit untuk mengisi di know, want, and learn. Oke, silakan 10 menit, silakan. Silakan nanti diisi di sininya, ya, itu biar ketahuan semuanya gitu. Oke. Pak, itu yang sebelah mananya, Pak? Ada KWL gini kan. Ya, dari sini Anda masuk ke sesi 1. Ke sesi 1 tadi. Ya. Ini pertemuan sesi 1 kan, klik. Udah? Udah, Pak. Nanti sebelah kiri ada KWL student. Saya mah cuma ada dua, Pak. Forum diskusi sama classwork aja. Oh gitu? Nah, hanya? Ya Pak, cuma 2 Pak. Oh, nggak ada Pak. Cuma 2. Sama Bapak. Oh, nggak duanya. Sebentar. Nggak ada KWL studentnya, nggak ada? Ada Pak. Ada nggak? Nggak ada Pak. Sama Bapak. Coba yang ada difotoin ya ke grup ya. Iya, Siap ada, Pak. kabarnya ya. Yang ada difotoin ke grup. Masa nggak ada? Harusnya ada sih. Coba. Pertemuan pertama hari ini, alhamdulillah, kita sudah dilalui. Tetap semangat, ini masih pertemuan pertama, masih ada 15 pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan pada kita semuanya, kesehatan pada kita semuanya, sehingga terus kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pada pertemuan malam hari ini, seperti biasa, saya akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa penutup di malam hari ini atas kegiatan yang telah kita laksanakan pada malam hari ini. Oke, Kang Hari, mana Kang Hari Muhammad? Kang Hari, halo? Kang Har? Iya Pak. Kang, pimpin doa penutup malam hari ini ya Kang? Ya Pak. Enggak nuhun, sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada malam ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kang Hari yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya, jaga kesehatan. Saya tutup dengan baca alhamdulillah pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman semuanya. Dan mohon open cam dulu yang masih hadir. Kita akan foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih, hati-hati di jalan. Siap.
Kita foto bersama karena memang ada cuma satu slide ya kita. Karena kelas ini yang paling sedikit anggotanya 14 orang. Karena pecah ya akuntansi dan manajemen ya. Baik, kita foto bersama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa isi KWL-nya itu tugas pertama di pertemuan kita di manajemen pengadaan. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Firman semuanya, Kang Alfia, Kang Hari Muhammad, Kang Refka. Selamat bertugas di Surabaya. Sampai jumpa di Bandung nanti. Tenova tadi di jalan. Tenisa, Kang Gilang, Kang Raka, Kang Ari, Telisda, dan Kang Yusuf, terima kasih banyak yang telah berkenan pada pertemuan hari ini untuk hadir di mata kuliah manajemen pengadaan. Terima kasih, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Pak. Makasih Pak. Terima kasih ya. Pak Jimli duluan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.